Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang kasus untuk menggunakan metode human life value dengan bagi hasil. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari COVID-19 dan dijauhkan dari musibah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita belajar tentang metode human life value. Kalau misalnya diketahui rata-rata pendapatan setiap bulan dan kemudian ekspektasi waktu dana tersebut menopang hidup ahli waris, maka cara menentukan uang pertanggungannya adalah 12 kali G kali K. Tapi kalau misalkan bukan ini yang diketahui, tapi yang diketahui adalah dana tabaru dan apanya itu, ya tetap kita menggunakan dana pertanggungan biasa. Contoh kasusnya seperti ini. Seorang ayah akan mendaftarkan asuransi dengan metode human life value agar keluarganya mendapat uang pertanggungan 360 juta. Artinya, rumus tadi tidak perlu kita gunakan. Kenapa? Karena sudah diketahui uang pertanggungannya adalah 360 juta. Masa pertanggungan asuransi 15 tahun dengan perbandingan rekening peserta, administrasi, dan dana tabaru adalah 96%, 1%, dan 3%. Sedangkan nisbah bagi hasil untuk peserta jika dibandingkan dengan perusahaan A adalah 75% berbanding 25%. Tentukan A. Hitung premi yang dibayarkan setiap tahun. Yang B. Apabila ayah meninggal pada tahun ke-9, hitung besar dana yang diperoleh keluarga belum termasuk hasil investasi, dan tentukan periode waktu keluarga bertahan hidup dengan biaya 5 juta per bulan. Yang C. Apabila hasil investasi tersebut seperti pada tabel dengan X sama dengan 500.000 di tabelnya, jadi tahun ke-1 sebesar X, tahun kedua 1,5X, tahun ketiga 0,7X, sampai dengan tahun ke-9 2X. Hitung besar dana yang didapat oleh keluarga apabila ayah meninggal pada tahun ke-9 dan tentukan periode waktu keluarga bertahan hidup dengan biaya 5 juta per bulan. Penyelesaian kasusnya. Misalkan P adalah premi tiap tahun, maka UP sama dengan M kali 1 kurang alfa kurang beta kali P. Ini udah kita pelajari di dana pertanggungan, dengan M adalah lama masa manfaat masa pertanggungan asuransi, berarti M-nya adalah 15 tahun. Kemudian alfa adalah persentase administrasi, di sini adalah 1%, kemudian beta adalah dana tabaru 3%. Kemudian P-nya adalah premi. Maka tadi uang pertanggungan diketahui 360 juta sama dengan 15 dikali 1 dikurang 1% kurang 3% dikali P, sehingga P-nya adalah 360 juta dibagi dengan hasil 15 dikali 1 kurang 1% dikurang 3%, yaitu 25 juta. Nah, kemudian yang B. Yang B tadi ditanyakan di soal adalah apabila ayah meninggal tahun ke-9, jadi ayahnya meninggal di tahun ke-9, hitung besar dana yang dapat keluarga belum termasuk hasil investasi, berarti ditentukan uang pertanggungan atau dana pertanggungannya, dan tentukan periode waktu keluarga bertahan hidup dengan biaya 5 juta per bulan. Nah, jadi di soal B ada dua yang ditanya. Yang pertama uang pertanggungan, yang kedua adalah periode waktu untuk mengcover keperluan biaya hidup keluarganya. Jadi caranya seperti ini. Pertama pasti tentukan UP-nya. Kita gunakan rumus yang meninggal di tahun ke-K. Berarti rumusnya adalah K kali 1 kurang alfa kurang beta kali P ditambah M kurang K kali P. Berarti karena dia meninggal di tahun ke-9, K-nya 9 dikali 1 dikurang 1% dikurang 3% dikali P-nya disamakan dengan jawaban yang A, yaitu 25 juta. Ditambah dengan 15 dikurang 9 kali 25 juta. Nah, hasil yang suku pertama itu 216 juta, sedangkan suku kedua adalah 150 juta, sehingga kalau dijumlahkan 366 juta rupiah.
Nah, kemudian barulah kita tentukan waktunya. Caranya mudah, tinggal kita bagikan uang pertanggungan dengan biaya hidup per bulan, yaitu 5 juta. Maaf, ini yang benar 366 juta ya. 366 juta. Seperti itu. Nah, dibagi 5 juta jadi 73,2 hasilnya. Atau kalau kita bulatkan itu 73 tahun 2 bulan. Ya, 2 bulannya ini dari mana? Kan ini 0,2 tahun. 0,2 tahun dikali 12. Berarti itu adalah 2 bulan, 2 komaan gitu ya. 2,4 dibulatkan jadi 2 bulan. Nah, kemudian yang C, besar dana yang didapat keluarga adalah UP. Karena di sini ada bagi hasil, maka selain K dikali 1 kurang alfa kurang beta kali P ditambah M kurang K kali P, ditambahkan juga dengan jumlah bagi hasilnya selama 9 tahun itu. Nah, berarti yang ini mirip sama jawaban B, tinggal ditambahkan ini. Karena bagi hasil untuk si peserta adalah 75%, maka di sini ada pengali 75%. Baru dikali dengan hasil investasi, yaitu X tambah 1,5X tambah 0,7X sampai dengan 2X. Nah, berarti yang ini adalah 75% dikali 12,1X, X-nya 500.000, sehingga jumlahnya adalah 370.537.500. Nah, periode waktu keluarga bertahan hidup berarti tinggal kita bagikan 5 juta, dapatnya 74,1075, atau kalau kita bulatkan menjadi 74 tahun 1 bulan. Nah, begitulah contoh kasus dari penggunaan metode human life value dengan menggunakan bagi hasil. Cukup sekian kuliah dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.